Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya, teman-teman. Kita ngebahas zodiak Pisces 1 sampai 15 Mei 2022. Dan seperti biasa, kita ngebahas kehidupan, keuangan, dan juga asmara. Asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent ya, laki-laki dan perempuan. Dan ini energi general, teman-teman, pastinya tidak akan resonate ya untuk semua orang, dan tingkat keresonatan juga tidak akan 100%, seperti itu ya. Jadi sesuaikan energi kalian yang ketarik ke sini. Dan seperti biasa, saya menawarkan madu karomah. Ini saya khususkan untuk ruqyah, untuk membantu melepaskan aura negatif, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis, dan kelancaran rezeki. Itu harganya 90.000 teman-teman. Dan ini minyak wangi aura, ini 30 mili, ini harganya 85.000. Dan ini minyak wangi aura juga, ini isi 50 mili, ini harganya 130.000. Dan saya khususkan untuk asihan biar disenangi banyak orang. Ini akan membantu kelancaran rezeki, bisa buat usaha dagang ataupun kelancaran pekerjaan, seperti itu ya teman-teman. Bagi teman-teman yang berkenan untuk memiliki gelang energi, ini udah siap energinya, masalah warna sesuaikan, dan apapun yang saya jual itu udah diisi dengan energi positif ya, ayat Al-Quran dan juga supranatural, karena saya muslim teman-teman. Jadi ini bisa dipakai oleh non muslim, karena kalau energi itu, kalau doa itu energi positif, seperti itu ya. Yuk kita ngebahas untuk kehidupan dulu. Kehidupan zodiak Pisces 1 sampai 15 Mei 2022. Ada hal-hal yang memang patut kalian rayakan. Ini bisa kebahagiaan, bisa juga bonus ya, bisa juga rezeki yang lagi dimudahkan oleh Tuhan. Dan kalian juga semakin kuat dalam menjalani kehidupan, semakin bisa merenungi segala apapun dalam hidup kalian, baik atau buruknya. Dan kalian juga banyak mungkin dari kalian yang merasa menyesal dengan keputusan-keputusan kalian yang salah, tetapi ada juga hal-hal yang buat kalian tuh merasa bersyukur, banyak hal yang masih bisa disyukuri, mungkin pekerjaan, usaha, kesehatan, ataupun keluarga yang memang ada di samping kalian. Tetapi di sini kalian juga semakin mulai terbuka istilahnya, pemikirannya. Mungkin lebih ke apapun yang kalian inginkan, tidak semua itu baik untuk kalian, dan tidak semuanya itu bisa kalian raih. Jadi seperti ada tercerahkan dari cara pikir kalian yang selama ini mungkin kalian terlalu berambisi, terlalu istilahnya ingin semua itu seperti yang kalian mau. Tetapi di sini Tuhan itu seperti memberikan arahan atau pencerahan kepada kalian dengan berbagai hal, permasalahan ataupun kejadian. Apapun yang kalian inginkan tidak seperti yang kalian mau, karena ada Tuhan yang istilah menciptakan kalian, yang memberikan takdir dan kehidupan. Dan kalian juga banyak berpikir positif saat ini. Tetapi di sini juga banyak kesedihan atau kebingungan yang kalian rasakan, karena berhubungan dengan kehidupan yang seperti naik turunnya nggak henti-henti. Dan di sini kalian juga merasa apa yang terjadi, kenapa begini, kenapa begitu, apa kesalahan kalian gitu, apa salah tindakan kalian, apa salah pemikiran kalian, atau apa salah apapun yang memang kalian tidak sengaja dan itu membuatnya semua lebih berantakan. Atau mungkin kalian untuk cara pikir lebih terlalu mudah memutuskan, sehingga tanpa berpikir untuk hal-hal yang lebih bijaksana dan kedepannya. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang memang jadi pelajaran hidup. Ketika kita jadi manusia yang terlalu mudah memutuskan atau terlalu menganggap gampang apapun, itu pasti hasilnya tidak akan baik teman-teman. Jadi ketika kita ingin mengambil sesuatu keputusan atau mengambil suatu tindakan atau bahkan mengarahkan pasangan kita atau orang-orang yang terdekat dengan kita, harus dengan matang-matang, pemikiran yang matang, dan rasa syukur yang utama. Apapun yang kalian miliki disyukuri.
Dan kalian juga harus bisa menghargai kerja keras kalian, kerja keras orang lain, dan kerja keras pasangan juga mungkin ya, dan orang-orang yang memang ada berkesinambungan dengan kalian harus dihargai. Kalau memang terlalu menganggap mudah, akhirnya akan membuahkan hanya kekecewaan dan kesendirian, karena banyak hal yang memang bagi kalian merasa biasa saja, tetapi bagi orang lain itu belum tentu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi intinya ini banyak perubahan-perubahan yang harus kalian lakukan, proses kehidupan, pembelajaran diri yang memang ini akan bersumber dari tindakan-tindakan kalian dan cara pikir kalian sendiri dan tindakan kalian kepada orang lain. Seperti itu ya. Dan di sini memang banyak hal yang positif yang bisa kalian banggakan, kalian rayakan. Bisa juga ada pekerjaan yang sukses, ada rezeki yang berlimpah, ada bonus, ada THR yang mungkin ya bisa mencukupi kebutuhan kalian, bisa memberi apa yang kalian inginkan kepada orang yang kalian cintai, kasihi. Tetapi di sini ada juga hal-hal yang memang harus kalian pelajari. Di balik kesedihan ada juga kebahagiaan, di balik kebahagiaan ada juga yang harus kalian sadari dan harus kalian benahi, yaitu berintrospeksi diri. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ini sesuatu yang memang menurut saya penyampaian yang sangat ringan tetapi sebenarnya sangat dalam, dan kalian yang lebih tahu apa yang kalian rasa dan apa yang kalian alami dan apa tindakan yang akan kalian ambil. Nah seperti itu ya, itu akan berdampak besar untuk kehidupan kalian, baik atau buruknya. Kita ngebahas untuk keuangan. Bagi teman-teman yang mau konsultasi personal reading, pembahasan garis tangan, silahkan hubungi saya via WhatsApp ya. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian teman-teman sampai akhir hayat, dan itu biayanya sekitar 100.000. Nah kita ngebahas keuangan dulu. Di sini kalian seperti punya harapan atau punya pemikiran atau punya cita-cita yang memang udah ada di dalam hati kalian. Aku ingin ini, aku ingin itu, aku akan begini atau aku akan begitu. Dan kalian juga udah punya pandangan ke depan kira-kira yang terbaik yang akan kalian lakukan itu seperti apa. Tetapi sepertinya semua harapan itu tinggal harapan teman-teman. Banyak hal yang tidak bisa kalian wujudkan karena mungkin sepertinya ada beberapa harapan yang memang tidak terbaik untuk kalian. Tetapi sebenarnya ada kebahagiaan yang selama ini kalian tidak sadari. Banyak hal yang positif yang datang kepada kalian, misal pekerjaan, rezeki, orang-orang yang baik, orang-orang yang sayang tulus sama kalian, dan juga istilahnya kehidupan yang memang terus berjalan tanpa kekurangan. Nah, di sini kalian tuh seperti sesuatu yang memang harus mensyukuri apapun yang kalian miliki, apapun itu. Walaupun misalnya kehidupan itu ada gelap, ada terang, tetapi kebahagiaan itu tetap ada. Dan kalian juga harus mensyukurinya, karena apapun, kalaupun ada kebahagiaan tertentu yang tertunda, ada kebahagiaan yang memang selama ini ada untuk kalian. Pekerjaan, mungkin di saat orang-orang gak punya pekerjaan, kalian punya pekerjaan, punya kehidupan, punya hal-hal yang positif yang buat kalian tuh bisa berkembang. Asal kalian mau belajar. Nah, di sini kebijaksanaan ditolak ukur untuk kemajuan kalian. Agar apa? Agar pelangi terus berkembang dalam kehidupan kalian teman-teman. Agar kebahagiaan, kesuksesan itu terus ada dalam kehidupan kalian. Keseimbangan jiwa dan pemikiran-pemikiran yang terlalu berambisi, dan itu membuat kalian menjadi orang yang lebih toksik. Dari hal apapun, segi pikir apapun, itu harus diredam, diganti dengan kebaikan, diganti dengan sesuatu yang positif. Karena ini ada awal baru yang akan membuka kehidupan kalian ke hal-hal yang lebih positif. Kalau kalian bisa melepaskan hal-hal yang kurang manfaat dalam kehidupan kalian. Nah, itu syukur, rasa syukur yang harus kalian kembangkan teman-teman. Rasa syukur, mungkin rasa syukur ini udah menjadi milik kalian, tapi ada juga yang memang belum ada dalam hati kalian. Walaupun ada, mungkin nggak terlalu banyak. Dan kalian juga disarankan untuk berbagi dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang tidak seberuntung kalian, kalau kalian punya rezeki yang berlebih ya teman-teman, karena itu seperti pembuka berkah untuk kehidupan kalian ke depannya, bukan cuma untuk saat ini. Jangan berpikir mengeluarkan uang segini, misal kalian tuh berbagi dengan orang-orang yang tidak seberuntung kalian ya, ketika kalian punya rezeki yang lebih, kalian berpikir sayang, mendingan dikasih ke keluarga. Padahal intinya ketika kita berbagi dengan ikhlas ridho, ada kebahagiaan yang
Tuhan tetapkan, Tuhan janjikan, dan Tuhan akan berikan kepada kita di saat kita membutuhkan. Membutuhkannya kapan? Ya itu milik Tuhan waktunya teman-teman, entah kapan. Tapi kadang-kadang kita tidak pernah menyadari di saat kita benar-benar butuh bantuan, misalnya nggak punya pekerjaan, atau sakit, atau ada kesusahan, ada aja orang yang nolong kita, yang bantu kita dengan ikhlas. Mungkin itu salah satu doa-doa kita, atau bisa juga karma baik kita yang pernah kita lakukan, dan Allah sayang sama kita, memberikan itu di saat kita membutuhkan. Nah, beda halnya kalau kita misalnya, contoh aja ya teman-teman, kita itu makanannya banyak, uangnya banyak, ya kan, tahu-tahu ada orang yang ngasih ayam satu keranjang, kita bingung teman-teman. Bukannya senang, kita bingung ayam ini mau dikemanain, dan rasa syukurnya juga beda. Karena apa? Karena udah terbiasa makan itu. Kalian udah makan ayam tiap hari, dikasih ayam ya udah biasa aja. Beda dengan orang yang ketika dikasih ayam atau dikasih air di saat benar-benar haus, di saat benar-benar kesusahan. Jangankan makan ayam, makan istilahnya kerupuk aja alhamdulillah pas ada yang ngasih makan ayam satu keranjang lagi, orang senang pasti teman-teman, rasa syukurnya luar biasa, dan tanpa terasa mengalirlah doa-doa baik yang pasti orang itu keluarkan untuk orang yang memberi, yang memberi ayam itu. Jadi intinya gitulah teman-teman. Jadi ketika kita dikasih keberkahan oleh Tuhan, di saat kita mungkin istilahnya berlimpah-limpah, kadang-kadang nggak begitu terasa, tapi di saat kita dikasih pertolongan oleh Tuhan, di saat kita benar-benar butuh sekali pertolongan, itu benar-benar terasa. Dan begitu juga Tuhan, ketika kita berbuat baik, dan Tuhan akan istilah menyimpan kebaikan kita ini, karma baik kita ini diberikan di saat yang tepat. Sama seperti itu. Jadi intinya teman-teman ya, berbuat baiklah semaksimal mungkin sebisa kalian, dan kalian tidak usah khawatir, itu tidak akan rugi. Kebaikan itu akan kembali ke diri kalian sendiri, dan keseimbangan jiwa kalian akan menjadi fondasi untuk kesuksesan kalian. Karena apa teman-teman? Kalian akan ada keberuntungan yang baik asal kalian bisa memakainya. Ya, saya tidak bilang semua, tapi ini untuk zodiak Pisces. Apa aja pekerjaan kalian, insya Allah akan banyak kemudahan-kemudahan yang kalian dapatkan. Mungkin di beberapa bulan ke depan, bisa Mei, Juni, Juli, bahkan sampai Agustus. Kadarnya apa, itu Allah yang tentukan. Banyak besarnya itu Allah yang tentukan. Dan jangan lupa mensyukuri apapun yang kalian miliki, besar kecil rezeki kalian, menghargai orang-orang yang baik sama kalian. Itu fondasi hidup teman-teman. Percaya deh, kalau kalian punya fondasi keseimbangan seperti itu, hidup itu bahagia. Bahagia. Karena rezeki itu seperti air, ada terus, dan insya Allah berkah. Ya teman-teman, semua kalian ada di titik ini. Kalau kalian ada di titik ini, selamat. Hidup kalian akan lebih berkah, lebih makmur, lebih bahagia secara batiniah. Seperti itu. Tapi kalau kalian masih belum di titik ini, kalian masih berjuang, jangan ragu, jangan takut. Semua manusia itu berproses untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Kalau ada keberuntungan dalam hidup kalian, syukuri, nikmati, dan berbagi dengan orang lain. Jangan lupa untuk menabung ya teman-teman, gitu ya teman-teman. Jadi kalau kalian punya planning untuk masa depan kalian, kembangkan. Kalau udah saatnya, udah waktunya, kembangkan terus ya, seperti itu. Tapi jangan cuma dipikirin tapi nggak dilakukan, itu juga nggak boleh ya. Buat apa mikir terus tapi nggak dilakukan, buat apa? Nah, kita ngebahas untuk yang asmara. Asmara zodiak Pisces 1 sampai 15 Mei 2022. Kita ngebahas yang berpasangan dulu. Sepertinya kali ini banyak yang merasakan kebahagiaan, tapi merasakan sesuatu yang memang masih kalian renung ya. Kalian istilahnya seperti apa ya, mengharapkan sesuatu yang memang belum saatnya datang. Nah, kayak macam gitu. Jadi mungkin gini, banyak harapan-harapan yang kalian harapkan ya, banyak keinginan, cita-cita atau apapun itu.
dan itu istilahnya kok belum kunjung sampai, kok belum kunjung datang, kok belum tercapai. Seperti itu, ada yang seperti itu ya. Ini bisa berhubungan dengan cita-cita, keinginan, keuangan atau apapun itu. Tetapi di sini teman-teman, kalian juga harus bersyukur dengan apapun yang kalian miliki, saling menghargai dengan pasangan. Karena apa? Karena kalian ini orang-orang yang istilahnya sebenarnya baik, orang-orang yang tulus, orang-orang yang mau bekerja keras. Jadi tunjukkan kualitasmu, tunjukkan keindahanmu ya. Raih istilahnya pasangan-pasangan kalian yang mungkin istilah belum seperti yang kalian harapkan, belum seperti yang kalian inginkan, atau ada beban dalam kehidupan kalian, rumah tangga kalian ataupun apapun itu. Kalian syukuri dengan rasa syukur, dan tetap istilahnya kalian istilahnya apa ya, tetap berusaha dan bekerja keras untuk mencapai sesuatu yang kalian harapkan, bisa pekerjaan, usaha atau apapun itu, tapi tanpa harus terus menghakimi keluarga kalian, pasangan kalian atau apapun itu ya, yang memang buat kalian itu seperti merasakan ada kesedihan, kekecewaan, atau merasa kok nggak seperti yang kalian inginkan. Nah, untuk cinta kalian ini sepertinya memang belum ada hal yang mengganjal ya, ada hal yang mengganjal. Jadi mungkin kalian ini mengharapkan sesuatu yang lebih dari pasangan, tapi tidak kalian temukan, dan itu membuahkan keharmonisan atau rasa kekecewaan. Tetapi teman-teman, namanya hidup rumah tangga itu saling mengisi. Mungkin di satu titik tumpah, di satu titik mungkin penuh. Jadi istilahnya saling mendukung dan saling menyayangi, dan tetap memperbaiki diri dengan rasa syukur. Mungkin seperti itulah satu-satunya ya. Dan di sini sepertinya akan ada kabar baik dari orang-orang yang selama ini dekat dengan kalian atau mengelilingi kalian. Ini berhubungan dengan pekerjaan, usaha atau karir. Mungkin akan ada istilahnya seperti rezeki, atau ada harapan-harapan baru yang selama ini hilang dan ini tumbuh kembali. Entah ini tawaran pekerjaan, usaha, atau seperti tanda tangan kontrak yang diperpanjang. Mungkin seperti itu ya. Dan itu otomatis harus membuat kalian jadi lebih syukur, lebih ini ya, lebih menikmati kehidupan. Jangan, karena kehidupan itu nggak seperti yang kita mau teman-teman, nggak seperti yang kita mau. Jadi kita itu hanya berusaha dan memohon dan berdoa gitu. Yang menentukan tetap yang Maha Kuasa ya, Tuhan. Tentunya menurut kepercayaan masing-masing ya teman-teman. Jadi di sini kita ngebahas untuk yang single yuk. Yang single ini seperti lagi bahagia, tenang hidupnya ya. Jadi seperti banyak rasa syukur yang istilahnya kalian curahkan kepada Tuhan. Kalian juga semakin bisa menikmati hidup, mungkin semakin luas, semakin cantik, semakin ganteng ya, semakin memanjakan diri. Bisa juga dengan jalan-jalan, bisa juga berkumpul dengan keluarga, bisa juga istilahnya bertemu teman-teman yang udah lama gak ketemu, bisa juga ke salon atau apapun itu, merawat diri. Dan itu membuat kalian tuh menjadi orang yang terlihat indah, terlihat cantik, terlihat charming ya, seperti itu, dan menarik. Dan juga kalian tuh seperti happy, sehingga siapapun yang melihat kalian tuh seperti nggak ada beban. Nah, di sini untuk asmara, seperti banyak dari kalian yang akan dapatkan pasangan atau gebetan yang akan buat kalian tuh merasa berwarna hidupnya. Kalau masalah jodoh ini entah ada yang benar-benar jodoh, ada yang mungkin ada yang benar-benar jodoh ya, walaupun ada prosesnya, tapi ada juga yang memang enggak sampai jodohnya, seperti itu. Jadi di sini kalian juga seperti akan melangsungkan pernikahan, mungkin seperti itu. Jadi sesuaikan ya. Tapi bagi yang kalian yang belum punya pasangan, mungkin lebih happy, tenang. Jadi enggak walaupun enggak punya pasangan, happy aja gitu, hidupnya tenang, udah bisa menikmati hidup dengan baik, karena jiwanya juga seperti udah tercerahkan dengan kesabaran, dengan spiritual yang baik. Nah itu. Dan di sini kita ngebahas single parent ya, laki-laki dan perempuan. Di sini seperti ada keberkahan, ada kebahagiaan yang hadir dalam kehidupan kalian ketika kalian udah melepaskan segala beban pikiran, ego, keegoisan, kesombongan, atau merasa terlalu lebih baik dari orang lain atau dari siapapun, yang buat kalian tuh merasa saat ini mungkin arogan, atau sering memperlakukan pasangan kalian tidak baik, atau hal-hal yang kurang positif lah pokoknya. Nah, setelah kalian bisa melepaskan hal-hal seperti itu, hal-hal yang toksik atau kebiasaan toksik atau sikap yang toksik, kalian seperti menemukan kebahagiaan yang memang belum pernah kalian rasakan. Seperti sesuatu yang memang
pencapaian atau harapan-harapan kalian tuh mulai terwujud, ada doa-doa yang terkabul, ada ketenangan jiwa dan kasih sayang yang tulus kepada siapapun, bisa kepada keluarga, kepada pasangan, atau kepada orang-orang di sekeliling kalian. Nah, di sini seperti untuk cinta, kalian akan bertemu dengan seseorang yang bisa melepaskan atau meluruhkan ego kalian, dan dia itu bisa membuat kalian menjadi orang yang lebih baik, lebih luas, lebih lebih mengerti bahwa setiap manusia itu punya kekurangan dan kelebihan, dan egonya jadi lebih turun seperti itu. Jadi kalian tuh merasa ada seseorang yang bisa membuat kalian tuh tenang, bahagia, dan merasa benar-benar sesuatu yang jadi impian dalam kehidupan kalian, entah laki-laki ataupun perempuan ya, pasangan yang memang jadi impian kalian, dan itu bisa menghancurkan ego kalian, menghancurkan kesombongan kalian. Nah, itu teman-teman, ada dari kalian yang akan bertemu dengan orang-orang seperti itu ya. Ini bisa laki-laki dan perempuan, dan ini pasti orang-orang yang mandiri, orang-orang yang kuat, orang-orang yang udah mengerti kehidupan dan punya keluasan dalam berpikir dan juga dalam bersikap, sehingga bisa meluluhkan orang-orang sekeras itu ya, seperti biasanya seperti itu, orang-orang yang mandiri. Nah, seperti itu teman-teman, ini memang tidak semua akan ketemu ya, tapi ada dari kalian yang akan banyak ketemu, dan mungkin ini akan jadi jodoh kalian atau akan mengarahkan kalian ke hal-hal yang positif. Seperti itu teman-teman ya, dan sukses terus, dan terima kasih telah mendukung channel aku, di like, di subscribe, di komen untuk mendukung channel aku ya. Dan selamat menunaikan ibadah puasa, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kalian yang menjalankannya, dan membawa keberkahan buat kita dunia dan akhirat, amin ya. Diberikan lancar, rezeki, mudah segala urusannya, dan diberikan kesehatan ya, seperti itu. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.